Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Salam Pramuka. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang hak perlindungan anak, yang mana materi ini masuk ke dalam poin-poin yang ada di SKU Penggalang tentunya ya. Simak baik-baik ya materi Pramuka yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, dalam syarat kecakapan umum Pramuka Penggalang, salah satu poinnya adalah tentang hak perlindungan anak. Mengetahui, memahami, mampu menjelaskan, dan mensosialisasikan terkait hak perlindungan anak ini termuat pada syarat dalam SKU Penggalang Ramu, SKU Penggalang Rakit, dan SKU Penggalang Terap. Adapun rinciannya sebagai berikut. Dalam SKU Penggalang Ramu, syarat yang poin ke-8 berbunyi dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Dengan pencapaian pengisian SKU telah mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Ketika kalian sudah paham dan mengetahui apa saja hak-haknya, maka kalian boleh ditandatangani poin SKU yang nomor 8 khusus untuk yang Penggalang Ramu, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah masuk ke Penggalang Rakit, syarat ke-8-nya itu berbunyi seperti ini. Dapat menjelaskan tentang hak perlindungan anak dengan pencapaian pengisian SKU, yaitu pernah menceritakan tentang hak perlindungan anak di depan regunya, seperti itu ya. Ini syaratnya. Kalau ingin ditandatangani untuk yang Penggalang Rakit poin ke-8 harus bercerita tentang hak perlindungan anak di depan regunya. Kemudian sedangkan kalau di SKU Penggalang Terap, syarat ke-8 itu berbunyi dapat mensosialisasikan kepada teman sebaya tentang hak perlindungan anak. Dengan pencapaian pengisian SKU pernah menceritakan tentang hak perlindungan anak kepada teman sebayanya di luar regu ya, berarti di forum di kelas, bisa jadi dengan teman rumah dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan dari poin SKU yang nomor 8, baik itu dari Penggalang Ramu, Rakit maupun yang Terap, seperti itu. Oke, berikutnya mengenal hak perlindungan anak. Hak perlindungan anak di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, secara umum juga telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tuh, beruntung ya kita berada di Indonesia sehingga hak perlindungan anak itu sudah termasuk atau diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Oke, berikutnya perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke ya. Secara sederhana, hak perlindungan anak dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap anak. Anak yang dimaksud itu adalah usia di bawah 18 tahun gitu ya. Jadi kalau kalian belum mencapai usia 18 tahun itu masih disebut sebagai anak gitu ya. Untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sama bentuknya seperti yang di atasnya ya. Hanya saja ada keterangan penjelasan bahwasanya yang disebut dengan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Itu disebutnya anak gitu ya. Oke, berikutnya macam-macam hak perlindungan anak. Yang pertama, hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dari dan diskriminasi. Yang berikutnya, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nah, tentunya anak-anakku semua sudah punya nama semua kan? Dan tentunya
sudah tercatat di akta kelahiran. Kalau yang sudah punya kartu identitas anak lebih baik gitu ya, seperti itu. Kemudian hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, seperti itu. Ini adalah hak yang berikutnya, yang ketiga. Berikutnya ada lagi hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, gitu ya. Ini adalah hak kalian sebagai anak, maka harus mengetahui siapa yang mengasuh saya, siapa yang membesarkan saya. Siapa juga yang telah melahirkan saya, itu harus tahu, gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, seperti itu. Kemudian ada lagi hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, gitu ya. Jadi anak itu tidak mesti harus semuanya sama ya, karena ada pula anak yang terlahir dengan kekurangan. Otomatis di negara kita difasilitasilah adanya sekolah luar biasa, seperti itu. Oke, selanjutnya hak menyatakan dan dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Nah, ini yang penting, bahwasanya anak juga harus dipahamkan tentang nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, gitu ya. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, harus dikasih tahu, harus diberitahu, seperti itu. Oke, lanjut. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Kalian boleh tuh bermain sama teman, tapi tentunya ada waktu-waktunya ya. Kalau lagi belajar ya belajar, berarti kan seperti itu. Ketika waktunya memang sudah selesai belajarnya, silakan boleh bermain dengan teman-teman di sekitar rumah kalian, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi setiap anak yang menyandang cacat. Nah, tentunya di Indonesia ada panti sosial yang mana menampung anak-anak khususnya yang menyandang kekurangan atau cacat, seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang pertama, diskriminasi ya. Kemudian ada lagi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Kemudian ada juga penelantaran. Ada juga kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Harus dilindungi nih, seperti itu. Kemudian ketidakadilan, dan yang terakhir ada perlakuan salah lainnya. Macam-macam ya bentuknya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jadi boleh nggak kita diasuh sama orang lain? Boleh. Asalkan orang tua kita memiliki alasan yang jelas terkait dengan kenapa kita tidak diasuh oleh orang tua asli kita sendiri, seperti itu. Karena untuk kepentingan yang terbaik bagi anaknya, seperti itu. Selanjutnya, hak untuk memperoleh perlindungan dari yang pertama, penyalahgunaan dalam kegiatan politik itu tidak boleh. Kemudian pelibatan dalam sengketa bersenjata itu nggak boleh juga, diajak perang ya, nggak boleh. Perlibatan dalam kerusuhan sosial juga tidak boleh ya. Kemudian pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan yang terakhir tentunya pelibatan dalam peperangan itu tidak boleh, gitu ya, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh semuanya, khususnya berkaitan dengan hak perlindungan anak. Oke, sebagai kesimpulannya dari undang-undang tadi adalah yang Bapak baca tadi adalah Undang-Undang nomor 23, itu isinya seperti itu ya. Intinya adalah kesimpulannya ini.
Seorang anak itu harus memiliki hak untuk hidup lebih layak, seperti berhak atas kasih sayang orang tua, mendapatkan ASI eksklusif, memiliki akte kelahiran dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hak tumbuh dan berkembang, seperti hak atas pendidikan yang layak, memiliki waktu istirahat, bermain dan belajar, makan makanan yang bergizi dan lain-lainnya. Itu adalah hak tumbuh dan berkembang. Yang ketiga tentunya ada hak perlindungan, seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang hak yang ketiga. Yang terakhir, hak yang keempat adalah hak partisipasi, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, memiliki suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian selain memiliki hak, tentunya anak juga harus memiliki kewajiban. Di mana ada hak pasti ada kewajiban. Yang pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru, seperti itu. Kemudian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Tentunya seperti kita aktif di kegiatan Eskul Pramuka itu dalam rangka untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara kita. Kemudian yang berikutnya, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, seperti rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin berdoa, rajin sedekah, rajin zakat, rajin puasa, dan seterusnya. Itu adalah hak kita atau kewajiban kita untuk melaksanakan ajaran agama yang kita perlu. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Tentunya ini yang paling penting, karena sekarang masanya anak-anak itu lemah dalam hal etika dan akhlak. Mudah-mudahan dengan dipaparkannya materi ini, kalian lebih lagi menjaga akhlak, etika, agar bisa menempatkan diri kalian ketika bergaul dimanapun itu, baik dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, orang tua kalian, ataupun siapapun yang akan kita temui di masyarakat kelak. Seperti itu ya. Oke, demikian inilah materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Catat informasi penting yang tadi disampaikan, mudah-mudahan berkenan, dan terima kasih telah memperhatikan apa yang Bapak jelaskan hari ini. Mudah-mudahan berkenan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.